Jika kita jujur menelusuri sejarah dan menyelami isi UUD 1945, maka jelas tergambar bahwa negara bukan rakyat yang berkewajiban menyejahterakan warganya. Pemerintahlah yang diberi mandat oleh konstitusi untuk mengelola kekayaan alam demi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, bukan untuk merampasnya atas nama kewajiban membayar pajak. Namun apa yang terjadi? Tahun 1983 menjadi tahun kelam ketika rezim Orde Baru lewat tangan dingin Soeharto bersama para boneka legislatifnya di DPR justru menghidupkan kembali warisan busuk kolonial. Undang-undang perpajakan. Undang-undang ini bukan buah dari kemerdekaan, tapi jelmaan baru dari belenggu VOC, simbol konkret penjajahan ekonomi yang dahulu ditolak keras oleh para pejuang kemerdekaan. Perjuangan darah dan nyawa para pahlawan kita untuk memerdekakan bangsa ini dari sistem upeti kolonial akhirnya dikubur hidup-hidup oleh bangsa sendiri. Ironis, kita merayakan 17 Agustus setiap tahun dengan upacara bendera, nyanyian heroik, dan teatrikal nasionalisme kosong, sementara rakyat masih menjadi budak di negeri sendiri. Apa gunanya selebrasi kemerdekaan jika keringat rakyat terus diperas oleh negara? Kita masih dijajah, bukan oleh bangsa asing, tapi oleh bangsa sendiri. Penjajahnya bukan lagi berkulit putih, tapi berjas, berdasi, dan duduk di kursi kekuasaan. Soekarno pernah berkata, "Perjuanganku lebih mudah karena melawan penjajah berkulit putih. Perjuangan kalian akan lebih sulit karena melawan bangsamu sendiri yang menjadi penjajah." Dan lihatlah betapa tepat ramalan itu. Kita kini hidup dalam era perbudakan legal yang dibungkus rapi dengan dalih pembangunan. Rakyat dituntut patuh membayar pajak, tapi kemana uang itu pergi? Infrastruktur, subsidi, kesejahteraan, atau masuk kantong pribadi lewat skema-skema korupsi yang dilindungi undang-undang? Lebih dari itu, undang-undang pajak yang dibangkitkan tahun 1983 sejatinya adalah pengkhianatan konstitusional. Ia bertabrakan langsung dengan semangat dan teks asli UUD 1945 yang menempatkan negara sebagai pelayan rakyat, bukan pemalak rakyat. Jadi mari kita sadar, kemerdekaan yang kita rayakan saban tahun tak lebih dari pertunjukan sandiwara. Rakyat bersorak, bendera dikibarkan, lagu dikumandangkan, sementara penindasan masih beroperasi dengan jubah hukum. Penjajahan belum berakhir, hanya berganti rupa. Pajak yang katanya untuk negara, kini menjadi alat legitimasi untuk terus menyandera rakyat. Maka, selama rakyat masih dipaksa membayar atas hak hidupnya sendiri, selama penguasa lebih setia pada sistem warisan penjajah ketimbang amanat konstitusi, selama itu pula kita belum benar-benar merdeka. Kesimpulan, jangan salah, kita ini bukan warga negara, tapi sapi perah sistemik. Kemerdekaan yang kita rayakan itu cuma ulang tahun sistem penjajahan modern. Yang berubah hanya bentuk penjajahan. Dulu dijajah Belanda, sekarang dijajah negara sendiri sambil nyanyi Indonesia Raya. Maka jangan heran kenapa setiap 17 Agustus yang meriah cuma pejabat, karena merekalah satu-satunya yang benar-benar merdeka. Jadi kalau tiap Agustusan kamu ikut upacara, jangan lupa lambaikan tanganmu ke langit dan ucapkan selamat ulang tahun pada penjajahan yang sekarang bernama negara.